Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan yang lalu sudah kita baca pembahasan yang pertama tentang Al-Firqatun Najiyah Ahli Sunnati wal Jamaah, di mana dalam pembahasan tersebut Syekh hafizahullah taala mengenalkan kepada kita tentang Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana mereka adalah satu kelompok di kalangan umat ini yang terus berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, sehingga mereka terus tegak di atas kebenaran. Mereka lah orang-orang yang mengikuti agama Islam yang sahih, meskipun pada masa sekarang ini telah banyak ajaran-ajaran yang diklaim sebagian manusia sebagai bagian dari Islam, padahal itu bukan bagian dari Islam. Tetapi mereka Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnati wal Jamaah berusaha untuk terus mengikuti al-Islam sahih sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang Asma'ul Firqatin Najiyah wa ma'naha, bahwa kelompok yang selamat ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, ternyata memiliki nama-nama yang lain, dan nama-nama tersebut terkandung makna-makna yang mencerminkan sifat-sifat dan tanda-tanda dari kelompok yang selamat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga patut bagi kita untuk mengenal nama-nama tersebut sekaligus sifat-sifatnya agar kita bisa benar-benar mengikuti ini tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana yang tercermin dalam kelompok yang selamat ini. Taib. Di sini Syekh hafizahullah taala mengatakan, "Lamma kanat hadhihi al-firqatu hiya al-firqata as-salimata min ad-dhalal." Tatkala kelompok ini adalah kelompok yang selamat dari kesesatan, tatallaba al-amru ma'rifata asma'iha wa alamatiha liyuqtada biha, maka perkaranya itu menuntut untuk diketahui nama-nama dari kelompok ini dan untuk diketahui tanda-tandanya liyuqtada biha, untuk agar kelompok ini bisa diikuti. Ya, apabila kita mengenal nama-nama dari kelompok ini dan ciri-cirinya, tanda-tandanya, maka kita bisa mengetahui mana kelompok yang masih berada di atas agama Islam yang sahih ini. Ya, walaupun banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang benar, yang selamat dari kesesatan, tetapi kita memiliki timbangan ini dan kita bisa menilai mana yang benar-benar klaimnya tersebut sesuai dengan Islam yang sahih sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaha asma'un 'azimatun tamayyazat biha min baini sa'iril firaqi, maka kelompok ini memiliki nama-nama yang agung, yang dengan nama-nama tersebut kelompok ini tercirikan dari atau terbedakan dari kelompok-kelompok yang lain seluruhnya, ya. Wa min ahammi hadhil asma'i wal alamati, dan di antara yang terpenting dari nama-nama dan tanda-tandanya ini, anha al-firqatun najiyatu, dia adalah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, wa ta'ifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, pengikut sunnah dan kelompok yang berjamaah. Wa ma'aniha kama yali, dan makna-makna dari nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini beliau menyampaikan 3 nama dari kelompok yang selamat ini, yang terus berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya, yaitu Al-Firqatun Najiyah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Sunnah wal Jamaah, dan beliau akan menyebutkan penjelasan dari makna dari nama-nama tersebut. Yang pertama, annaha al-firqatun najiyatu, dia adalah Al-Firqatun Najiyah. Nama yang pertama adalah Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah itu kelompok, An-Najiyah itu yang selamat, ai An-Najiyatu minan nari, dia adalah kelompok yang selamat dari neraka. Disebut Al-Firqatun Najiyah, kenapa?
haitsu istathnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaqa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan kelompok ini tatkala beliau menyebutkan kelompok-kelompok yang terpecah dari kaum muslimin ini, terpecah dari umat Islam ini. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita lewati pada pembahasan yang pertama, dan di antara nukilanya atau di antara apa yang beliau sabdakan di sini atau dalam hadis tersebut, waqal, beliau bersabda, kulluha finnari illa wahidatan, semuanya itu di dalam neraka kecuali satu. Nah, ini kelompok inilah yang satu ini yang selamat dari neraka, yakni laisat finnari, yakni kelompok ini tidak berada di dalam neraka, karena kelompok ini adalah kelompok yang selamat, kelompok yang tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Kemudian yang kedua, anha tatamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari. Di antara sifat dari kelompok ini, bahwasanya kelompok ini tatamassaku, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dianut atau diikuti atau dipegangi oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini para sahabat. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang berpegang teguh dengan tiga hal, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah dengan yaitu ajaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Baik. Haitsu qala fiha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka ini, itu kelompok yang selamat tadi, ya, masih dalam satu hadis yang tadi, adalah orang yang atau kelompok yang ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang berada di atas semisal apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Ini kelompok ini adalah kelompok yang masih terus berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak meninggalkan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sama sekali. Kapanpun mereka tahu suatu tuntunan ini berasal dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka pegang teguh dengan kuat dan mereka ikuti, tidak mereka tinggalkan. Inilah kelompok yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda kelompok ini adalah anna ahlaha hum ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya pengikut dari kelompok ini adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu tidak lain tidak bukan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah dan orang-orang yang berjamaah di atas kebenaran, bersatu di atas kebenaran. Fahum yatamayyazuna bi mizataini 'azimatain. Dari nama ini ahlus sunnah wal jamaah, maka terkandung di sana makna bahwasanya mereka yatamayyazuna bi mizataini 'azimatain. Mereka memiliki keistimewaan dengan dua macam keistimewaan yang besar. Ya. Mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah karena mereka memiliki dua keistimewaan yang besar. Ya. Apa itu al-mizatul ula? Keistimewaan yang pertama, ciri khas dan keistimewaan yang pertama itu adalah tamassukuhum bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta saru alaha, sehingga mereka itu benar-benar menjadi pengikut sunnah tersebut. Bi khilafi sa'iril firaqi, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fahiya tatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa aqwali qadatiha. Maka kelompok-kelompok yang lain itu berpegang teguh dengan pendapat-pendapatnya saja, pendapat-pendapat mereka sendiri, hawa nafsunya mereka sendiri, atau perkataan dari pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin kelompok tersebut. Ya. Fahiya la tunsabu ila sunnah. Maka kelompok-kelompok yang lain itu tidak dinisbatkan kepada sunnah. Wa innama tunsabu ila bid'aiha. Akan tetapi terkadang kelompok yang selain ahlus sunnah itu dinisbatkan kepada kebid'ahannya wa dhalalatiha, dan kesesatannya, kal qadariyati wal murji'ah, seperti kelompok qadariyah dan murji'ah. Mereka disebut qadariyah dan murji'ah, ya. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada kesesatan yang ada pada mereka. Apa kesesatan qadariyah?
yaitu mereka mengingkari takdir, qadar, mengingkari qadar, sehingga mereka disebut qadariyah, ya. Kemudian al-murji'ah, kenapa mereka disebut murji'ah? Karena mereka memiliki suatu pokok dalam ajaran mereka, yaitu irja'ul amal an musammal iman. Apa irja'ul amal? Yaitu mengakhirkan, yaitu mengeluarkan amalan dari definisi iman. Mereka tidak menganggap bahwasanya amalan itu bagian dari iman, sehingga mereka disebut dengan murji'ah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya penamaan kelompok-kelompok yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain Al-Firqatun Najiyah, mereka penamaan tersebut diambil dari apa? Kebid'ahan dan kesesatan-kesesatannya. Qadariyah dinamakan Qadariyah karena memiliki kesesatan dalam masalah qadar. Al-Murji'ah dinamakan Murji'ah karena mereka memiliki kesesatan berupa irja'ul amal an musammal iman. Mereka mengakhirkan ataupun mengeluarkan amalan dari definisi iman, tidak menganggap amalan bagian dari iman. Nah, ini au ila a'immatihim, atau kadang ini kelompok-kelompok yang sesat itu, ya, dinisbatkan kepada tokoh-tokoh pimpinan mereka, ya, disebut namanya dengan penisbatan kepada tokoh pimpinan mereka, kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, ya. Mereka dinamakan Jahmiyah bukan karena penamaan tersebut bukan merujuk kepada penyimpangan yang ada pada mereka, karena sesungguhnya penyimpangan dalam Jahmiyah itu sangat banyak sekali, tetapi dinamakan Jahmiyah karena tokoh pemimpin mereka itu yang paling utama adalah Jahm bin Safwan, ya, Jahm bin Safwan, sehingga kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok yang mengikuti Jahm bin Safwan sehingga disebut Jahmiyah. Artinya penamaan kelompok Jahmiyah ini adalah intisab ila a'immatihim, ya, menisbatkan kepada imam mereka, tokoh pimpinan mereka, ya. Kalau yang tadi Qadariyah dan Murji'ah dinisbatkan kepada kesesatan yang ada pada ajaran tuntunan mereka, Jahmiyah, maka penamaannya itu diambil dari apa? Penisbatan kepada tokoh pimpinan mereka, itu Jahm bin Safwan, ya. Au ila af'alihimul qabihati, atau terkadang kelompok yang sesat itu mendapatkan nama atau diberikan nama yang dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, ya. Contohnya apa di sini? Karrafidhati wal khawariji, seperti orang-orang Rafidhah, kelompok Rafidhah dan kelompok Khawarij, ya. Kenapa dinamakan Rafidhah? Karena di antara salah satu alasan dinamakan Rafidhah adalah karena mereka rafadha imamata Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, karena mereka orang-orang yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya. Mereka lebih mendahulukan Ali, bahkan bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga mendiskreditkan sahabat-sahabat yang lain, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sehingga mereka menolak kepemimpinan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga dengan perbuatan buruk mereka itu rafadhah ini, maka mereka disebut Rafidhah, ya. Kemudian Al-Khawarij, ya, mereka disebut Khawarij karena mereka memiliki satu perbuatan yang buruk, ya, yang sangat identik dengan kondisi mereka, yaitu apa? Mereka suka al-khuruj 'alal hukam al-muslimin, ya. Mereka suka keluar memberontak dari ketaatan terhadap kepemimpinan kaum muslimin, ya, orang-orang Khawarij, ya. Sehingga disebut Khawarij karena mereka khuruj 'alal hukam, suka keluar atau memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Nah, ini dia. Kalau nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama-nama kelompok yang benar, nama-nama kelompok yang selamat ini dinisbatkan kepada sifat-sifat yang baik pada mereka. Najiyah, mereka selamat dari neraka. Ahlus Sunnah karena mereka mengikuti ini tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Jamaah karena mereka berjamaah di atas al-haq, ya kan? Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan pertama, ya, tadi. Kemudian al-mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua yang bisa kita ambil dari nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau keistimewaan yang pertama tadi kita ambil dari penggalan kalimat Ahlus Sunnah, nah sekarang keistimewaan yang kedua diambil dari penggalan nama Al-Jamaah, ya. Al-Jamaah, al-mizatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua, annahum ahlul jamaati, mereka adalah
ahlul jamaah, orang-orang yang berjamaah, yang bersatu. Nah, kenapa disebut al-jamaah? Lijtima'ihim 'alal haqqi wa 'adami tafarruqihim, karena mereka bersatu di atas kebenaran. Ijtima'ihim 'alal haqqi wa 'adami tafarruqihim, dan mereka tidak bercerai-berai, ya. Yakni mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah kelompok yang satu, yang tidak bercerai-berai dalam agama mereka, di atas kebenaran. Ya, walaupun ada perkara-perkara rincian dalam agama ini yang mungkin berselisih pendapat, tetapi perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak menjadikan mereka bercerai-berai, karena itu perselisihan pendapat yang bukan dalam perkara pokok-pokok agama, ya. Seperti kita ketahui dalam masalah fikih, di sana ada perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, ya kan? Tetapi tidak sampai menjadikan percerai-beraian di antara kaum muslimin Ahlus Sunnati wal Jamaah ini dalam pokok agamanya. Nah, sehingga mereka bersatu di atas kebenaran. Bi khilafil firaqil ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain, la yajtami'una 'ala haqqin, mereka tidak bersatu di atas kebenaran. Wa inna ma yattabi'una ahwa'ahum, akan tetapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fala haqqa yajma'uhum, maka tidak ada kebenaran yang menyatukan mereka. Ya, karena mereka mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu manusia itu bermacam-macam. Yang satu ingin ke kanan, satu ingin ke kiri, satu ingin ke depan, satu ingin ke belakang. Nggak akan mungkin bersatu. Ya, nggak akan mungkin bersatu. Adapun al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu satu, sehingga kebenaran akan menyatukan para pengikutnya. Adapun para pengikut hawa nafsu tidak akan menjadi satu. Mereka pasti bercerai-berai. Nah, ini. Sehingga keistimewaan atau ciri khusus Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah bahwasanya mereka itu orang-orang yang berjamaah di atas kebenaran, ya. Kemudian yang keempat, nama yang ketiga di sini disampaikan oleh Syekh, yaitu anha at-taifatul mansurah, bahwasanya mereka adalah kelompok yang mendapatkan pertolongan ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ini pertolongan dari Allah Ta'ala. Li'annaha nasarat dinallahi, karena kelompok ini telah menolong agama Allah Ta'ala, yaitu dengan menegakkan agama Allah yang sahih, dengan menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menolong agama Allah, fanasarahallahu, maka Allah pun menolong mereka, yang memberikan pertolongan kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, in tansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong Allah Ta'ala yaitu dengan menegakkan agama ini, dengan menegakkan agama Islam yang sahih, dengan kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya, dengan kita mendakwahkan agama ini, mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Baik. Walihada qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu karena mereka mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, maka mereka adalah kelompok yang ini tidak akan termudaratkan oleh sikap-sikap orang-orang yang menyelisih mereka. Maka Nabi SAW bersabda, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, mereka tidak termudarati, terbahayakan oleh orang-orang yang menelantarkan mereka, tidak ngurusin mereka, ya, membiarkan mereka. Wala man khalafahum, juga tidak termudaratkan oleh orang-orang yang menyelisih mereka. Kenapa tidak termudaratkan? Karena mereka telah berada di bawah ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, Allah sudah memberikan jaminan pertolongan untuk kelompok ini, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kelompok tersebut, ya. Tidak akan ada yang bisa memudaratkan kelompok tersebut, ya. Dan mereka demikian mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala tersebut hatta ya'tiya amrullahi ta'ala, amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala dhalik. Mereka terus demikian sampai datangnya perkara Allah Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka tetap berada di atas hal itu, ya. Ini diterangkan oleh para ulama tentang kalimat hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah Ta'ala atau perkara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ini Allah Ta'ala meniupkan atau mengutus atau meniupkan ini angin yang bertiup dengan lembut yang mewafatkan seluruh kaum muslimin yang memiliki iman dalam hatinya, ya. Yang ini menjelang datangnya hari kiamat, menjelang datangnya hari kiamat, karena hari kiamat tegak
pada orang-orang yang buruk. Adapun orang-orang yang beriman maka telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan angin yang Allah utus. Inilah yang dimaksud dengan amrullah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala, mereka berada dalam keadaan demikian, yaitu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka tetap konsisten di atas al-haq, di atas sikap berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah pembahasan yang kedua dari kitab Min Usuli Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.